Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Muhno Afaf Gani dari Prodi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menyampaikan orasi kebangsaan yang bertema mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa untuk menuju Indonesia tangguh. Indonesia adalah negara yang besar. Indonesia adalah negara dengan berbagai macam budaya dan suku bangsa, mulai dari Sabang sampai Merauke. Indonesia sendiri mempunyai semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pancasila yang digali oleh Bapak Soekarno yang dipersembahkan kepada Indonesia bahwa itu adalah satu dasar yang dinamis. Namun, coba perhatikan kondisi bangsa kita yang sekarang ini. Banyak terjadi perpecahan, ketimpahan, dan beberapa kasus HAM yang belum terselesaikan hingga saat ini. Teman-teman mahasiswa, Indonesia sedang mengalami kondisi perpecahan diametral antar dua kelompok yang berbeda. Orang yang mengkritik kebijakan pemerintah selalu disebut oposisi atau kontra pemerintah. Sedangkan orang yang mendukung kebijakan pemerintah selalu disebut sebagai koalisi atau pro pemerintah. Dalam kondisi seperti yang sekarang ini, mahasiswa harus menjadi intermediary aktor yang berarti penengah atau moderat. Wahai para generasi muda Indonesia, mengkritik sebuah kebijakan pemerintah bukan berarti kita benci terhadap pemerintah. Begitupun sebaliknya, mendukung kebijakan pemerintah juga bukan berarti kita sebagai pro pemerintah. Apa artinya demokrasi jika mahasiswa Indonesia tidak bisa secara bebas menyatakan pendapatnya, yang memang pendapat tersebut harus berdasarkan fakta atau realita yang ada? Perlu dibedakan antara kepastian subjektif dan kepastian objektif. Perasaan subjektif belumlah merupakan bukti bahwa sesuatu itu tentu benar. Tidak heran Iji Tunggul pernah berkata, apa gunanya baca buku kalau mulut dibungkam melulu? Kalau kita hendak berbicara, maka salah satu syaratnya ialah kita harus mengerti dengan jelas arti kata-kata yang kita pakai. Setiap perkataan harus menegaskan apa yang dimaksud dengan istilah tertentu yang dipakai dalam ilmu yang berkaitan. Sungguh ironis apa yang terjadi di negeri kita sekarang. Jikalau pahlawan yang dulu gugur karena telah memperjuangkan kemerdekaan melihat kondisi Indonesia sekarang ini, barangkali mereka akan bersedih hati atau menangis. Kenapa? Karena negara yang dulu mereka perjuangkan sekarang mengalami degradasi atau kemunduran. Lalu, siapakah yang pantas merubah negara kita menjadi lebih baik lagi di masa depan, kecuali para pemuda generasi selanjutnya? Tentu seorang pemuda, apalagi mahasiswa. Tidak lupa pula dengan apa yang dia katakan Sok Hogi yang sebagai pemuda kritis pada zaman Soekarno, yaitu makin redup idealisme pemuda, makin banyak korupsi melanda. Pemuda adalah manifestasi negara. Jika kalian ingin tahu kondisi suatu negara ke depannya, maka lihatlah generasi mudanya. Maka tak heran dan juga tak lupa, Pak Soekarno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda, maka kugoncangkan dunia. Mengapa Pak Soekarno berkata demikian? Karena beliau yakin kepada para pemuda, pemuda mampu merubah segala-galanya. Pemuda adalah yang pasti yang melanjutkan kepemimpinan negara di masa yang akan datang. Mahasiswa para pemuda harus menjaga netralitas dan menjaga stabilitas bangsa agar tetap sesuai dengan peribahasa yang berasal dari bahasa Melayu, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Fungsi dari mahasiswa lulusan perguruan tinggi adalah yang pertama, sebagai manajer, yang kedua sebagai pencetus gagasan. Peran pertama lebih berorientasi pada tindakan, yaitu lebih menekankan masalah how to get things done.
Peran kedua lebih berorientasi kepada kegiatan pemikiran, yaitu lebih menekankan pada kerja asah otak yang melahirkan kemungkinan alternatif. Yang pertama, lebih memerlukan bekal keilmuan yang menunjang penyelesaian masalah dalam suatu bidang dan ilmu-ilmu dan yang bersifat teknokratis. Sedang yang kedua, lebih memerlukan bekal keilmuan yang mengutamakan kontemplasi. Mari bersama kita satukan suara agar kampus UIN Malang dapat mewujudkan generasi muslim moderat dan yang peduli dengan bangsa agar Indonesia menuju ke Indonesia tangguh. Hidup mahasiswa. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.